Nona Jun, selamat ya. Aku tidak menyangka malam ini statusmu langsung berubah begitu saja. Padahal tadi pagi seperti tidak ada apa-apa, ucap Jimin. Merasa heran namun juga turut merasa bahagia. Aku sendiri juga tidak menyangka, Parasen. Tapi aku akui, Tuan Kim itu berat sekali. Dia bukan keren Jimin, dia agak gila. Gila-gila begitu kau juga cinta kan? Sudah menghapus saja koda Jimin yang membuat percakapan mereka semakin panjang dan semakin tak jelas arahnya. Sementara itu tak jauh di sana, terlihat Taehyung yang tengah mengobrol bersama Seokjin. Aku yakin itu bukan Lee Changmin, ucap Taehyung. Seokjin mengaku setuju dengan tebakan Taehyung. Lalu siapa? Belum jelas. Aku sudah menemukan siapa pelaku di balik penyebaran foto-foto itu, ucap Seokjin. Siapa? Tanya Taehyung dengan rasa penasaran tinggi. Sangat disayangkan karena aib itu disebarkan oleh ayah dan ibu Min Jung-gi. Suara Taehyung nyaris tidak terdengar. Sejak Yan masih remaja, Haesung kerap kali menuntut banyak hal pada sang cucu. Aturan sang kakek begitu ketat hingga tak heran ketika sudah beranjak dewasa dan memiliki kekuasaan sendiri, Yan menjadi sosok yang gemar sekali berbuat semaunya. Salah satu hal yang Haesung tuntut dari sang cucu adalah nilai sekolah yang terbaik dan menjadi nomor satu. Beruntung Yan termasuk anak memiliki otak yang encer, hingga hal tersebut tidak menjadi penghalang besar baginya. Tapi yang namanya hal baik pasti ada yang satu atau dua orang yang merasa iri. Suatu hari ketika dalam perjalanan berangkat ke sekolah, gadis yang sudah menginjak sekolah menengah pertama tahun kedua itu mengalami kecelakaan cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Malam sebelum kejadian tersebut, Yan sempat berselisih dengan Haesung lantaran perjalanan menurun akhir-akhir ini. Hingga ketika sudah berada di rumah sakit, Yan lebih memilih untuk memejamkan kedua matanya karena maksudnya ini dan itu oleh Haesung. Ia bisa mendengar seseorang baru saja membuka pintu kamar rawatnya. Tahunya bicara orang tersebut kemudian duduk di sebuah kursi di dekat ranjang rawat Yan. Tak ada sepatah kata yang terucap hingga Yan merasa penasaran siapa sosok seseorang yang baru saja datang. Tak berselang lama, beberapa langkah kaki lainnya terdengar datang mendekat. Sosok itu buru-buru beranjak dari kursinya, namun Yan yakin ia belum keluar dari sana. Kau memang tidak pernah becus. Yan hafal suara tersebut adalah suara dari Nyonya Min. Apa susahnya melenyapkan penalu kecil ini? Yan merasa tersikat mendengar percakapan tersebut. Kecelakaan ini sudah pasti adalah bentuk dari sabotase. Seluruh mobil milik keluarga Chung selalu mendapatkan perawatan rutin setiap bulannya. Juga pengecekan yang wajib dilakukan sebelum mobil tersebut digunakan. Rem mobilnya yang tumbangi tiba-tiba saja mengalami remblong adalah suatu kejadian yang nyaris mustahil dianggap sebagai kelalaian pengecekan kondisi mobil. Sudah pasti mobil tersebut dari rusak tepat sebelum Yan pergi berangkat sekolah. Kau cuma bisa menyalahkan aku saja, sudah untung kita tidak ketahuan. Kini gantian suara Tuan Min yang terdengar. Kasih belum mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa perlu kita membunuhnya di rumah sakit ini saja? Tanya Nyonya Min. Jangan nekat melakukan hal itu, kita pikirkan lagi hal ini nanti. Untuk sekarang kita masih punya banyak waktu untuk menyingkirkannya di kemudian hari dan menjadikan Juki sebagai sekutunya perwakilan keluarga Chung. Balas Tuan Min. Langkah Nyonya Min terdengar semakin mendekat ke arah Chung Pasien. Seharusnya kau cepat mati saja. Ayah dan ibumu sudah menunggu di sana. Jadi untuk apa kau terus bertahan hidup di dunia ini jika pada akhirnya hanya akan menjadi sebatang kara? Nyai dan Tuan Min yang selama ini ia anggap sebagai keluarga sendiri ternyata memiliki niat sekejam itu untuk menyingkirkannya. Itu juga yang menjadi sosok gadis yang tak mudah percaya pada orang lain. Terlebih keluarga Min. Hubungan mereka bertambah semakin buruk setiap harinya. Ian sudah mencoba untuk membeberkan kelakuan keluarga Min pada Haesung, namun karena minimnya bukti, keluarga Min justru bertingkah seolah mereka sebagai korban atas fitnah kejam yang Ian layangkan. Perlahan tapi pasti keluarga Min mulai memiliki pengaruh besar di kediaman Chung. Ada saat dimana Haesung lebih mempercayai ucapan keluarga Min dibandingkan Ian. Hal tersebut yang membuat Haesung menjadi sosok yang keras kepala dan tak mau mengalah pada siapapun. Ibu,
Aku tidak sengaja menambahkan satu sendok garam ke dalam telur. Cici Tien takut kena amukan calon ibu mertuanya. Padahal ini pertama kalinya ia datang untuk membantu ke dapur, tapi sudah mengacaukan usahakan mereka. Nyonya Kim yang tadinya sedang memotong wortel segera datang mendekat. Ada berapa butir telur yang kau masukkan ke dalam sini? Tanya wanita tersebut. 3 telur, balasnya Niri. Sejak dulu ia selalu berinteraksi dengan orang-orang yang selalu marah ketika ia membuat kesalahan. Hal itu tak luput dari pengaruh keluarga yang mempengaruhi Haesung dengan mengatakan hanya guru yang galak dan keras saja yang bisa menaklukkan kenakalan Yen. Melawan ucapan orang-orang semacam itu dengan teriakan lebih keras adalah salah satu bentuk dari pertahanan Yen. Sekalipun saat pertama kali melakukannya, tubuh gadis itu bergetar hebat lantaran merasa ketakutan. Kalau begitu bagi 2 saja adonan telurnya. Simpan setengahnya ke dalam kulkas, sementara adonan yang ini tambahkan 5-6 telur lagi agar rasanya tidak terlalu keasinan. Jas Nona Kim memberikan solusi. Di luar dugaan, Nyonya Kim justru tak menganggap hal tersebut sebagai masalah. Padahal ia sudah menyiapkan diri jika memang ia harus mendapatkan amukan dari calon mertuanya itu. Tapi bukankah telurnya akan menjadi kebanyakan? Tanya Yen. Tidak masalah, orang-orang di rumah ini seluruhnya pencinta telur goreng. Apalagi calon suamimu. Dia pasti girang melihat banyaknya telur goreng yang tersaji di atas meja makan. Balasnya Kim dengan senyum. Lanjutkan saja masaknya. Kalau ada kesulitan, jangan segan untuk meminta bantuan pada ibumu ini. Lanjutnya yang segera diangguki oleh Yen. Saat mengenal keluarga Taehyung, Yen bisa merasakan kasih sayang yang sesungguhnya dari anggota keluarga yang selama ini selalu ia impikan. Apa Taehyung mirip dengan ibu? Mami Yen. Bukankah dia lebih mirip dengan ayahnya? Nyonya Kim balas bertanya dengan senyum. Bagaimana dengan sifatnya? Nyonya Kim dapat menerawang sebentar sebelum mendeskripsikan sifat sang anak. Sifatnya perpaduan dari kami berdua. Dia terlihat tegas di luar, namun jika kau mengenalnya lebih dalam, maka kau bisa merasakan sifatnya yang lembut dan manis. Yang tersenyum tipis. Syukurlah kalau begitu, kumamnya. Iya nak, ada yang mencarimu. Siapa? Tanya Yen mengalihkan perhatiannya dari layar TV yang mereka tonton. Tadinya ia sudah menawarkan diri untuk melihat siapa tamu yang datang, namun Nyonya Kim meminta untuk tetap duduk manis saja. Dia mengaku sebagai temanmu. Yen mengelit heran. Dia masih ada di luar sana, temui dulu, tita wanita itu. Yen menutup perkataan Nyonya Kim. Di sana sudah berdiri sosok laki-laki yang mengenakan hoodie hitam dengan masker dan topi yang dipakai begitu rendah hampir menutupi kedua matanya. Siapa? Tanya Yen sudah merasa was-was. Benar-benar laki itu mirip dengan sosok yang selama ini meneror Yen. Bagaimana ia harus melindungi diri jika benar-benar mendapatkan serangan, sementara di rumah ini hanya tinggal ia dan calon ibu mertuanya saja, karena Taehyung dan Tuan Kim sudah pergi bekerja. Biarkan aku masuk. Mengenali suara itu membuat Yen seketika mendengus keras dan membiarkan laki-laki itu masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa. Bagaimana kau bisa tahu alamat rumah orang tua Kim Taehyung? Tanya Yen untuk jawaban. Itu bukan hal sulit bagiku. Lee Changmin, sudah aku katakan berulang kali padamu untuk segera pulang ke Seoul kan? Setelah itu merasa kesal karena Changmin berperan sekali. Aku akan pulang siang ini. Sebelum itu ada yang ingin aku sampaikan padamu terlebih dahulu. Balas Changmin. Aku sudah tahu siapa pelaku penyebaran foto-foto kita. Siapa? Tanya Yen dengan segera. Mereka adalah orang terdekatmu, keluarga Min, tempat Yen. Iya benar. Yen menganggap tidak percaya, bahkan setelah dibuang dengan kejam oleh Haesung, keluarga Min masih belum puas membuat Yen merasa menderita. Wajar saja seperti itu, karena sebenarnya yang keluarga Min inginkan adalah kematian gadis itu. Mereka mungkin tak akan berhenti jika belum sampai pada tujuannya. Kau dikelilingi oleh orang-orang mengerikan, kalau Changmin, termasuk kau salah satunya, sendiri Yen.
Setidaknya aku tidak munafik seperti keluarga angkatmu itu, balas Yamin dengan dengusan kesal. Apa kau tahu seseorang tengah mengincarmu saat ini? Berhati-hatilah. Dari mana kau tahu? Tanya Yen penasaran. Aku sempat melihatnya beberapa kali, bahkan mengejarnya, namun tidak pernah berhasil tertangkap. Lelaki berpakaian serba hitam itu sungguh kesetan terlatih, jawab Jamin. Tapi aku akui Kim Taehyung orangnya cukup tanggap. Jangan jauh-jauh darinya jika kau ingin aman. Lanjut lagi itu. Kau sebenarnya tahu kan siapa yang menerorku? Katakan sejujurnya padaku, Jamina. Intinya tulis saja saran dariku jika masih ingin hidup dengan tenang. Aku tidak bisa mengatakan padamu siapa pelakunya. Lalu Yena berhentilah menganggapku seorang bajingan. Protes Jamin. Kau memang seorang. Balas Yen. Semoga saja dengan kepulanganku ke Seoul keadaan bisa kembali seperti semula. Tidak aku sangka aku jadi rumit begini. Kemana lagi tuh? Minju kan, tebaknya tiba-tiba. Jamin langsung terdiam. Setelah pulang dari sini, aku akan balikan dengannya demi melindungimu saat Jamin cepat. Kau benar-benar membuat Yen tak tahan lagi. Aku baru menyadari jika ia gadis mengerikan, Yena. Aku tidak tahan berpacaran dengan orang seperti dia. Balas Jamin tanpa frustasi. Kau yang bermain api, sudah sepatutnya kau yang harus menerima resiko terbakar hingga lenyap tak tersisa. Kenapa malah mendapatkan aku yang tak tahu apa-apa? Minju cemburu padamu. Bahkan sejak dulu ia selalu merasa terus berada di bawahmu. Dia tidak bisa terima dan merasa puas dengan posisi itu, jelas Jamin. Lantas bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Guamian dengan suara yang terdengar lesu. Rupanya Lee Jamin telah bermain dengan orang yang salah. Sudah aku bilang, aku akan balikan dengan Minju kan? Ucapanmu itu membuktikan jika kau tidak mengenal Minju dengan baik. Kasih itu tidak sederhana itu, Jamina. Balas Yen. Apa maksudmu? Tanya Jamin tak mengerti. Minju tidak akan semudah itu mempercayai ucapanmu dan berhenti mengusikku begitu saja. Ucapan yang sudah mengenal sifat asli dari sahabatnya itu. Dia akan menyingkirkan hal apapun yang membuat perasaannya terus merasa gusar lanjutnya. Jujur saja ia benar-benar merasa takut sekarang. Kau sudah tahu kan jika pelaku penyebaran foto itu adalah Warkamin? Kenapa kau menyembunyikan hal ini dariku? Tuntut Yen. Taehyung hanya bisa terdiam di sana. Lelaki yang tengah fokus menyetir itu kemudian menghela nafas panjang. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Jangan dipikirkan bagaimana. Sudah terlalu lama kakek memihak orang yang salah. Sifatku memang buruk, tapi aku bukan orang yang hobi berpura-pura. Tidak seperti Warkamin yang bermuka dua. Seru garis itu tak terima. So Jin Hyung sudah pulang ke Seoul untuk mengurus hal ini. Kita tunggu kabar baik darinya saja, Ibu Taehyung. Hal ini memang tidak adil bagi Yen. Namun tak banyak yang bisa mereka perbuat selain mengikuti semua prosesnya dengan kepala dingin. Banyak sekali orang yang menginginkan aku hancur. Abadi semua inventaris segala sifat burukku selama ini, umum Yen. Kau ini bicara apa? Taehyung paling tak suka jika sudah perhatian merasa putus asa seperti ini. Sosok misterius itu ternyata orang suruhan Minju. Tahu dari mana? Tanya Taehyung yang bisa memenuhi rasa penasarannya. Lee Changmin, dia datang ke rumahmu tadi pagi, balas Yen. Aku benci kakek, keluarga Min, Changmin, dan juga Minju. Aku merasa sangat marah dan kecewa pada mereka semua, sambungnya. Taehyung melihat gadis itu mati-matian menahan air matanya agar tidak jatuh mengalir. Lelaki itu datang untuk memberikan pelukan dan mengatakan jika masih ada keluarga Kim yang menerima Yen dengan tangan terbuka. Mereka berjanji akan menjaga Yen dengan baik dan tak akan membiarkan gadis itu merasa marah serta kecewa. Dengan adanya pertunangan kemarin, mulai hari ini mereka memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Taehyung. Yen akan mengambil barang-barang miliknya yang tidak seberapa itu untuk dipindahkan. Ponselku mana? Tanya Taehyung ketika mereka baru saja turun dari mobil. Lelaki itu merogoh saku celananya. Pasti ketinggalan di dalam mobil, umumnya kemudian.
Pesan ambil dulu, aku masuk duluan ya. Nanti kau menyusul saja, tita YN. Seorang pemuda yang mengenakan hoodie berwarna merah mendekati YN ketika ia baru mencapai pintu rumah sewa untuk masuk ke dalam. Taehyung bisa melihat wajah pemuda itu dengan jelas dari dalam mobil, namun tetap merasa asing. Taehyung mengenyit dalam melihat sosok lelaki itu tampak semakin mendekati YN hingga membuat ia buru-buru keluar dari mobil untuk datang menghampiri. Kejadian itu berlangsung dengan cepat. Tepat di depan mata kepala Taehyung sendiri, tubuhnya yang jatuh tersungkur setelah laki asing itu menusuk perutnya dengan sebuah pisau lipat.